kepada Allah diberikan kesehatan dan kesempatan untuk sama-sama mengikuti mentoring awal, pertemuan awal dari Bina Pribadi Islam. Ya, jadi insya Allah hari kelas 10 itu insya Allah jadwalnya setiap hari Kamis ya, Ikhwan maupun Akhwat. Baik, anak-anak sekalian, pada kesempatan hari ini yang akan materi kita adalah keutamaan berkumpul dan membaca Al-Quran. Ya, mungkin bisa lihat di tampilan saya, keutamaan berkumpul dan membaca Al-Quran. Ya, baik, ikhwan dan akhwat sekalian, salawat serta salam kita kirimkan kepada qudwah hasanah kita, Rasul yang sama kita cintai, Rasulullah Muhammad SAW. Ya, seorang murabbi terbaik, ya, seorang Rasul yang kemudian meletakkan pondasi dasar kepemimpinan Islam dan pembinaan kaum muslimin. Ya, sehingga sampai saat ini kita bisa merasakan bagaimana indahnya ajaran Islam, ya. Dan uniknya Indonesia adalah negara yang kemudian masuk Islam itu tidak melalui penaklukan secara militer gitu. Ya. Baik, ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau di undang-undang dasar kita itu ya, di Pancasila kita, manusia itu adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Ya, jadi mengapa kita harus berkumpul? Ya, yang pertama adalah manusia itu tidak bisa hidup sendirian ya. Ya, nggak bisa hidup sendirian. Atau di sini ada yang tahan jomblo, menjadi jomblo. Iya, nggak ada yang bisa hidup sendiri ya. Jangan sok kuat gitu ya. Kita ini butuh orang lain gitu ya. Iya. Makanya kita berkumpul gitu ya. Kita sering berkumpul untuk ya, kalau katanya Bang Opik dalam nasyidnya ya, berkumpullah dengan orang-orang soleh gitu ya. Ya, baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, itulah kenapa manusia disebut makhluk sosial. Ya, orang berkumpul dengan berbagai alasan. Ya, ada arisan gitu ya. Ibu-ibu berarti ya. Iya, ada ekskul, ada nongkrong-nongkrong di warkop ya. Cuma saat ini saya sarankan tidak nongkrong-nongkrong di warkop dulu ya, karena nanti ditertibkan oleh Satpol PP ya. Jadi kita kumpul via ini saja dulu, via virtual gitu ya. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sambil saya mengisi materi, silakan diisi daftar hadirnya pada fasilitas Google Meet ya. Silakan diisi namanya. Sekarang jam berapa ya? 6 Agustus ya. Oke, sudah saya buat daftarnya. Silakan diisi namanya di fasilitas chat di Google Meet ya. Nama lengkap ya. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada salah satu hadis yang sempat saya sampaikan di saat materi BPI awal ya, di mana di hadis itu tentang perkumpulan yang agung ya. Ya. Di hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, ya, tiada suatu kaum pun yang berkumpul, ya artinya tiada suatu kaum pun yang berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah
sambil membaca kitabullah dan saling bertadarus di antara mereka, melainkan turunlah ketenangan di atas mereka, ditarburkan rahmat kepada mereka, diliputi oleh para malaikat, dan Allah menyebut-nyebutkan mereka kepada makhluk-makhluk yang ada di sisinya. Majtama'a qaumun fi baitim min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikatu wa zakarahumullahu fi man indah. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Ya. Jadi apa aktivitas kita di BPI itu, di mentoring BPI itu? Ya, aktivitas itu adalah aktivitas yang termaktub di dalam hadis yang Ustadz bacakan tadi ya. Jadi yang dimaksud dalam hadis tadi itu orang berkumpul, dua aktivitasnya, tilawah dan tadarus. Ya, dia membaca Quran dan tadarus, mengkajinya gitu ya. Begitulah kasih sayang Allah kepada hambanya. Ya, salah satunya adalah melipat gandakan pahala dalam setiap amal baik hamba-hambanya. Jadi di perkumpulan itu ya sebagaimana hadis tadi, dua aktivitas saja kita lakukan ya, tapi manfaatnya itu ada 4 Allah berikan kepada kita ya. Apa saja manfaatnya itu? Ya, kita berkumpul di rumah Allah ya. Misalnya kalau keadaan sudah normal ya, biasanya mentoringnya itu di musola gitu ya. Ya. Ya, jadi yang kita lakukan adalah tilawah Al-Qur'an. Ya. Al-Qur'an adalah bacaan terbaik karena membacanya saja sudah bernilai ibadah. Ya. Satu huruf yang kita baca akan dibalas dengan 10 kebaikan. Ya. Rasulullah SAW mencontohkan membaca alif lam mim yang artinya hanya Allah yang tahu. Itu bukan dihitung 1 huruf. Ya, melainkan 3 huruf. Ya. Adapun yang mungkin belum lancar membaca Al-Qur'an, ya, masih malu-malu, ya, karena membaca terbata-bata, itu pun dapat pahala, ya, bahkan 2 pahala. Ya, pahalanya per huruf dan pahala susah payahnya dalam membaca Al-Qur'an. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, aktivitas kedua yang kita lakukan di BPI itu, mentoring BPI itu adalah tadarus Al-Qur'an. Kita membacanya secara bergantian agar bisa saling mengoreksi bacaan. Ya. Jadi bukan hanya tilawah, bukan hanya membaca, tapi disertai juga saling mengkaji, tadarus ayat-ayat yang dibaca. Dengan tadarus Al-Qur'an maka dapat diambil pelajaran yang menjadi pedoman hidup kita. Jadi dengan tadarus ya kita betul-betul kemudian mengoptimalkan Al-Qur'an sebagai hudal linnas, petunjuk bagi umat manusia. Ya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Bagaimana mau jadi petunjuk kalau kita jarang membacanya gitu? Bagaimana kemudian Al-Qur'an menjadi petunjuk kalau kita jarang mengkajinya gitu? Ya. Inilah ya, ini aktivitas tadarus dalam mentoring BPI kita. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah. Ya. Ini Ini mind map-nya, ini bagannya. Jadi ada qaumun, ya, ada perkumpulan, ada orang-orang berkumpul. Apa yang dilakukan? Tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Yang kedua, dirasatul Quran, mengkaji Al-Quran. Balasannya apa? Yang pertama, ya, berdasarkan hadis yang Ustadz bacakan tadi, nuzulas sakinah, turunnya ketenangan. Ya, turunnya ketenangan. Ketenangan adalah separuh kesuksesan, kegelisahan adalah separuh kegagalan. Kalau kalian membaca sirah, ya, sirah di dalam perang Badar itu, ya, ada yang masih ingat berapa jumlah kaum kafir Quraisy di perang Badar?
Kaum muslimin berapa jumlahnya? Kaum kafir Quraisy ada berapa? Ada yang masih ingat? Ya, jadi di perang Badar itu, iya, kaum kafir Quraisy itu ada sekitar 1.000 ya, 1.000-an gitu. Sementara kaum muslimin ada 300-an. Jadi kira-kira sepertiganya gitu ya. Jumlah kaum muslimin itu sepertiganya kaum kafir Quraisy. Iya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sebelum berlangsung perang Badar itu Allah menurunkan ketenangan kepada kaum muslimin. Sehingga mereka mereka tenang, mereka mengantuk, mereka tidur lebih awal sehingga bisa bangun untuk sholat tahajud. Ya. Sementara kaum kafir Quraisy, ya, Allah tidak menurunkan ketenangan ini kepada mereka. Jadi gelisah ini kafir Quraisy. Meskipun jumlah mereka banyak, mereka ragu, mereka takut. Ya, padahal dari segi jumlah mereka banyak. Ya, ya di mentoring BPI ini Allah insya Allah akan menurunkan ketenangan kepada kita gitu. Ya, ketenangan diburu setiap orang dengan cara yang bermacam-macam. Bahkan ada yang memburu ketenangan dengan cara yang salah. Untuk memburunya mereka mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan dana. Ya, ada orang-orang yang kemudian kalau Ustadz amati, dia memburu ketenangan dengan main game. Ya, main game PUBG gitu ya, Mobile Legend. Atau jangan-jangan ada di sini yang main. Abi main juga. Ya. Ya, Ustadz tidak salahkan, tapi jangan sampai game itu jadi tempat kita mencari ketenangan. Jangan ya, jangan sampai gitu. Yang ada gelisah ya, gelisah karena tidak naik level gitu ya, gelisah karena tidak tamat-tamat, tidak upgrade karakternya gitu ya. Justru jadi gelisah, dia mencari ketenangan di game, cari hiburan tapi justru gelisah gitu ya. Ya. Fadlan juga jangan-jangan main game juga, enggak? Ya Ustaz, satu juga. Oh iya. Ryan, mana Ryan ini? Ryan kayaknya juga nih, jago main game juga. Iya, jadi insya Allah kalau di ayat Al-Quran itu ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ya, hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang. Ya, itu salah satu sarana untuk itu adalah cara yang Allah sampaikan kepada kita untuk memperoleh ketenangan. Ya, memperoleh hati yang tenang. Ya, mudah-mudahan di BPI ini dengan kita membaca dan mengkaji Al-Quran, maka hati kita menjadi tenang gitu ya. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah. Balasan yang kedua adalah ghasyiyatuhumur rahmah. Allah menurunkan rahmat kepada kita. Ya. Allah menurunkan rahmat kepada kita. Ya. Ada yang namanya rahmat di sini? Tidak ada ya? Ya, Allah menurunkan rahmat kepada kita. Rahmat Allah adalah nikmat yang sangat besar. Bahkan seseorang tidak akan masuk surga kecuali karena rahmatnya Allah. Ya, jadi jangan pikir kita masuk surga itu karena amalan kita. Tidak, tapi karena rahmatnya Allah. Ya, Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW juga adalah rahmat bagi semesta alam. Ya. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Balasan yang ketiga adalah malaikat hadir. Malaikat hadir bahkan berjejalan di dalam majelis yang di dalam majelis itu dibaca dan dikaji Al-Qur'an. Ini luar biasa ya. Ya, malaikat berkumpul. Ya. Kita tahu malaikat senantiasa mendorong manusia ke arah kebaikan. Ya, dikelilingi oleh malaikat berarti dikelilingi oleh kebaikan. Ya. Maka jiwa kita pun itu akan cenderung berniat baik.
Ya, ketika dalam majelis itu kita membaca dan mengkaji Al-Quran. Coba kita bandingkan dengan berkumpul-kumpul di tempat yang penuh syaitan, ya, tempat hura-hura gitu, ya. Saya tidak perlu sebut tempatnya, kalian tahu, ya. Kita bandingkan dengan berkumpul di tempat-tempat yang, ya, maksiat gitu, bahaya gitu, ya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, jadi mentoring BPI ini semoga kemudian menjadi majelis kita untuk membaca dan mengkaji Al-Quran, serta menjadi sarana kita untuk mengingat Allah Taala, sehingga dalam majelis itu malaikat hadir dalam majelis kita. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, balasan yang keempat ini luar biasa. Ya. Nama kita itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba ya, misalnya Abi gitu ya. Misalnya Fadlan gitu ya. Di sekolah kita datang ini Fadlan ya. Datang Pak Jokowi gitu ya. Tiba-tiba namanya Fadlan disebut sama Pak Jokowi. Nak Fadlan, sebutkan nama-nama ikan. Ya. Ya, Fadlan pasti senang ya, karena namanya disebut oleh Pak Jokowi gitu. Ya. 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 Nak Ryan, kamu dapat sepeda dari bapaknya. Misalnya Pak Jokowi berkata begitu. Ya pasti senang ya. Ya. Nah Abi, ya, cita-citamu jadi apa? Nah Abi jawab, jadi YouTuber. Ketawa Pak Jokowi. Iya. Jadi disebut oleh Pak Jokowi saja, presiden saja, itu perasaan kita sudah senang gitu ya. Ya senang, girang banget gitu. Apalagi kemudian ya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang yang berkumpul dalam majelis yang membaca dan mengkaji Al-Quran itu namanya disebut, ya, disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah mengabarkan Ubay bin Ka'ab, ya. Ubay bin Ka'ab, bahwa surah Al-Bayyinah diturunkan khusus untuk dirinya. Ubay berkata, Allah menyebut namaku? Rasulullah mengiyakan. Ubay bin Ka'ab pun menangis gembira. Ya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi insyaallah mentoring BPI ini kita akan rutin berkumpul setiap pekan. Memang alangkah baiknya kita bertemu fisik, tapi untuk kondisi saat ini kita bertemu via virtual saja dulu. Ya, penting bagi kita untuk merutinkan aktivitas ini. Semoga Allah memudahkan kita semua untuk melakukannya. Baik, sampai di situ ada mungkin yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Termasuk nanti ada absensinya ya. Ini juga sebagai salah satu penilaian di dalam rapor afektif kita ya. Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah. Ya, Ustadz ingin menyampaikan kepada kalian tentang kisah salah seorang sahabat, ya, salah seorang sahabat yang tergolong cerdas, dan perjalanan hidupnya ya, bagaimana perjalanan hidupnya memburu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Salman Al-Farisi
Ya, bagaimana kisah Salman Al-Farisi memburu hidayah. Ya, jadi secara singkatnya Salman Al-Farisi ini adalah orang, ya sesuai namanya Al-Farisi ya. Al-Farisi itu Persia ya, dia berasal dari Persia. Al-Farisi dia berasal dari Persia. Ya, di Persia itu Saya tidak kedengaran suara Kak. Ustaz tidak kedengaran apa kita bilang. jelas? Iya, Ustaz. Sudah jelas? Iya, Ustaz.
Iya, ada orang tua. Sudah jelas? Iya. Jelas ya. Sampai di mana tadi kita? Sampai di mana tadi putus? Dari Di mana? Tidak ada milik kata. Al-Farisi itu. Iya. Oh, dari situ ya. Oh ya, baik. Iman dan akhwat yang dirahmati Allah. Jadi Al-Farisi itu Persia ya. Itu asal namanya. Kemudian Salman itu ia berasal dari Isfahan. Ya Allah. Ya. Dan Salman itu ayahnya seorang bupati, ya. Ya, ada yang bapaknya bupati di sini? Ya, jadi Salman ini anaknya seorang bupati di Persia gitu ya. Ia ditugasi menjaga api. Jadi agama Majusi ini adalah agama yang mempercayai dua Tuhan. Ya. Kalau ada Tuhan terang, ada Tuhan gelap. Ada Tuhan baik, ada Tuhan jahat. Ya ini ya. Agama Majusi. Dan mereka mempercayai bahwa dua Tuhannya itu mewujud nyata di dalam dunia dalam bentuk api. Ya. Sehingga orang Majusi ini dikenal sebagai penyembah api. Ya, suatu hari ia ditugasi menjaga api yang disembah oleh orang Majusi. Ya, suatu hari dia disuruh ayahnya untuk menengok sebidang tanah. Saat pergi ke tanah itu, ia melewati gereja Nasrani. Ia penasaran dan melihat bagaimana orang Nasrani ini beribadah. Ya. Ternyata, ya, Salman ini merasa, wah, agama Nasrani ini lebih baik. Ya, lebih baik dari agama saya, agama Majusi. Muncul kegelisahan dalam dirinya gitu. Sampai di mana tadi? Lalu ia pergi mencari, ia bertanya kepada orang-orang Nasrani, dari mana asal agama ini? Sampai di sini tadi yang saya jelaskan. Katanya berasal dari Syria. Ya. Syria ini kalau di zaman sekarang negara Suriah, ya? Saya jelaskan ini yang Di sekitar Suriah ya. saya sampaikan ini yang sudah istimewa yang di bawah ini. Ya. Salman yang rasa penasarannya itu luar biasa gitu ya. Dan semangat berpetualangnya itu luar biasa. Ya, dia nekat pergi ke Syria. Nah, apa yang Ya. kita pelajari di trigonometri itu? Dia nekat pergi ke Syria. Itu tentang Ya. segitiga Dia yang saya katakan tadi. dia ke Syria jauh-jauh, dari Persia ke Syria. Nanti kalian bisa lihat kalau di peta dunia dari Iran ke Suriah, lihat saja jaraknya. Bahasa Yunani ini, Ya. trigonometri itu artinya Untuk mencari tahu agama Nasrani itu. Ya. Yang menurut Salman, agama itu lebih baik dari agama Majusi. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ia pulang ke Persia, ia ceritakan kepada bapaknya dan mengatakan bahwa agama Nasrani ini lebih baik dari agama Majusi. Bapaknya Salman marah. Kemudian Salman dirantai agar tidak pergi lagi untuk menemui orang-orang Nasrani. Salman mengirimkan berita kepada orang-orang Nasrani bahwa ia sudah masuk agama mereka dan meminta mereka untuk mengabarinya ya, kalau mereka pergi ke Syria. Ketika rombongan itu pergi ke Syria, Salman pun memutuskan rantai dan kabur untuk pergi bersama mereka ke Syria. Sesampainya di Syria, Salman ini menjadi pelayan gereja. jelas gak tulisan? Ya, Salman menjadi pelayan gereja. Oke, lanjut di Karena dia ingin mempelajari agama Nasrani. Ia mengikuti seorang pastor di gereja itu. Ia melihat perilaku pastor sangat buruk, ya, karena menyimpan harta jamaat untuk kepentingannya sendiri. Nah, ya, Salman melihat ini, gitu ya, melihat fenomena ini, ya, karena Salman ini orangnya kritis, orangnya objektif, ya, sudut alfa. ya, ia merasa ini sesuatu yang tidak ideal, gitu ya. Pastor itu kemudian wafat, lalu diganti oleh yang lainnya. Pastor penggantinya perangainya sangat baik sehingga Salman sangat mencintainya. Ya, menjelang wafat pastor ini, pastor pengganti ini, Salman bertanya, kepada siapa lagi ia harus berbakti?
Maka sang pastor mengatakan bahwa orang yang sepertinya sudah habis di Syria, tapi masih ada di Mosul. Ya, maka jiwa petualangan Salman, rasa penasaran Salman, ia lanjutkan perjalanannya ke Mosul. Ya, Salman membaktikan dirinya kepada pastor di Mosul, tetapi sang pastor tidak berumur panjang. Sang pastor pun berpesan agar mencari orang sepertinya di Nasibin. Salman pergi ke Nasibin. Ada yang suka berpetualang di sini? Fadlan suka berpetualang? Ya, jadi Salman ini seorang sahabat yang suka berpetualang ya. Ya, demi menuntut ilmu, demi mencari kebenaran. Ya. Baik ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, sesampai di Nasibin, pastor di Nasibin pun wafat, dan sebelum wafat, ya, ia berpesan kepada Salman, carilah orang sepertinya di Amuria. Salman pun berbakti kepada pastor di Amuria. Ya. Menjelang wafatnya, sang pastor Amuria itu berpesan tentang kenabian yang terakhir. Wahai Salman, nanti akan ada seorang nabi terbaik, nabi terakhir. Ya. Kau cari nabi ini. Ya. Dalam agama Nasrani, dalam kitab mereka, sang nabi ini disebut Himada, lelaki penggenggam hujan. Ya, dalam agama Nasrani. Himada, lelaki penggenggam hujan. Ya, Himada ini kalau kita transliterasikan ke Arab, Ahmad. Ya, carilah nabi terakhir. Pesan terakhir dari pastor Amuria. Ya, wahai Salman, tak seorang pun yang kukenal serupa dengan kita keadaannya dan dapat kupercayakan engkau kepadanya. Tetapi sekarang telah dekat datangnya masa kebangkitan seorang nabi, ya, yang mengikuti agama Ibrahim secara murni. Ia nanti akan hijrah ke suatu tempat yang ditumbuhi kurma dan terletak di antara dua bidang tanah berbatu-batu hitam. Seandainya kamu dapat pergi ke sana, temuilah dia. Ia mempunyai tanda-tanda yang jelas dan gamblang. Ya. Tanda yang pertama adalah sang nabi itu, ia tidak mau makan atau menerima sedekah. Tetapi sang nabi itu menerima hadiah. Tanda yang kedua adalah sang nabi itu di pundaknya ada cap kenabian, yang bila engkau melihatnya, maka engkau akan mengenalinya. Ya, ini pesan dari pastor Amuria kepada Salman. Carilah nabi ini. Carilah nabi ini di suatu tempat yang ditumbuhi kurma. Maka Salman pun melanjutkan perjalanannya ke Wadil Qura. Ketika ada rombongan menuju Makkah, Salman ingin mengikuti mereka dengan memberikan imbalan berupa kambing dan sapinya. Sampai di Wadil Qura, ternyata Salman dikerjain ya. Salman dikerjain. Rombongan itu malah menjual Salman ke seorang Yahudi ya. Ya, kasihan si Salman ya, dijual gitu. Akhirnya dia menjadi budak, ya, budaknya orang Yahudi. Ya. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, ia berharap disitulah tempat Nabi hijrah, karena tampak banyak pohon kurma. Ternyata bukan ya. Maka Salman berada di sana selama beberapa lama. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, suatu hari datang seorang Yahudi Bani Quraiza. Ia membeli Salman dari Yahudi di Wadil Qura. Maka Salman dibawa ke Madinah. Betapa senangnya Salman ketika memasuki Madinah, karena salah satu ciri yang diberikan oleh pastor dari Amuria itu sudah nyata. Ya. Berita kenabian. Saat Salman sedang berada di atas pohon kurma, datang saudara sepupu majikannya. Ia mengabarkan berita datangnya seorang laki-laki di Kuba yang berasal dari Makkah dan mengaku sebagai nabi. Maka Salman gemetar dan langsung turun. Apa katamu? Ada berita apakah? Ya.
Kemudian ia ditinju oleh majikannya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ini Akhirnya Salman menemui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika sedang berada di Kubah. berarti ini dia sisi apa ini? Ya. Ia membawa makanan dan diberikan kepada mereka sebagai sedekah. Ia letakkan di hadapan Nabi. Ia ingin menguji apa yang Pastor Amuria sampaikan tadi. Maka Nabi memerintahkan untuk orang-orang memakannya dengan basmalah, sedangkan beliau sendiri tidak memakannya. Ciri yang disampaikan oleh Pastor Amuria itu terbukti bahwa Nabi tidak mau memakan harta sedekah. Suatu hari Salman datang lagi dengan membawa makanan, tetapi ia katakan bahwa itu adalah hadiah. Maka Nabi menyuruh mereka makan dengan basmalah, beliau pun ikut memakannya. Ciri ketiga terbukti Kalau yang B bahwa sang Nabi mau makan harta hadiah. Oke. Anandaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lama Salman tidak menemui Rasulullah SAW sampai suatu ketika ia menemui Rasulullah SAW sedang berada di Baqi, Paham ya lagi? sedang menguburkan jenazah salah seorang sahabat di sana. Beliau memakai 2 kain lebar, yang satu dipakainya untuk sarung dan yang satunya dipakai sebagai baju. Salman mengucapkan salam dan menolehkan pandangan hendak melihat punggung beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerti bahwa maksud Salman, maka Nabi menyingkapkan burdah, ya, menyingkapkan pakaiannya hingga nampak yang dicarinya, berupa cap kenabian. Salman menciumi sambil menangis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW menyuruh untuk menghadapnya. Salman menceritakan semua kisahnya hingga akhirnya ia masuk Islam. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Sebagai muslim tentu kita tidak perlu lagi mencari kebenaran di luar Islam, karena kebenaran itu sudah ada di dalam Islam. Ya. Allah berfirman, "Innad dina indallahil Islam." Ya. Bahwa agama, ya, agama yang di dalam Al-Qur'an itu adalah agama Islam. Ya, agama yang diridhoi Allah adalah agama Islam. Maka yang diperlukan sekarang adalah meneliti kebenaran Islam. Kita memahami Islam secara benar, lalu kita komitmen terhadap Islam. Maka insya Allah melalui mentoring BPI ini kita akan belajar agama, kita akan membaca Al-Quran, kita akan mengkaji Al-Quran. Baik anak-anakku sekalian, itu mungkin materi kita pada BPI hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, ya, dan menambah semangat kita untuk belajar agama, ya, bahwa anak-anakku sekalian ini, antum-antumna ini sudah tepat memilih bergabung di SMA IT Nurul Fikri Makassar, ya, karena kita di sekolah ini ada program mentoring BPI, ya, program untuk kita sama-sama belajar agama selain PAI, ya, selain pendidikan agama Islam, ya. Insya Allah ini akan rutin setiap pekan. Mohon doanya semoga pekan depan Ikhwan dan Akhwat sudah terpisah, ya, sudah terpisah mentoring BPI-nya. Baik, anak-anak sekalian, mungkin ada yang ingin disampaikan sebelum ditutup, atau ada yang ingin ditanyakan? Saya persilakan. Fatur, ada yang fatur? Tidak ada yang fatur. Cukup jelas, ya? Fatur. Oke, baik.
Jadi insya Allah di mentoring BPI selanjutnya, Ustadz berharap kalian Ada liu kah? membawa Al-Quran, ya. Nanti kita akan bertadarus, kita akan membaca Al-Quran satu persatu, lalu kemudian kita akan sama-sama untuk kemudian mengkajinya gitu ya. Selain saling memperbaiki bacaan, kita juga akan mengkajinya dalam mentoring kita. Baik, terima kasih banyak anak-anak sekalian atas perhatiannya. Semoga bermanfaat mentoring BPI kita pada hari ini. Jangan lupa yang hadir isi namanya di chat, di fasilitas chat Google Meet. Bagi yang belum absen silakan isi namanya. Demikian pertemuan BPI kita pada hari ini. Kita tutup sama-sama dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya. Nah, di dalam trigonometri itu, Anda sekalian akan menemukan istilah-istilah baru. Tidak baru-baru amat sih, cuma mungkin ada yang baru tahu, ada juga yang baru sudah tahu tapi belum paham apa itu sebenarnya. Jadi disinilah kita